Damri, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar, mata kuliah Dasar-Dasar BK. Sasaran bimbingan dan konseling. Sasaran bimbingan dan konseling pendidikan terdiri dari dua hal, yakni sasaran secara umum dan sasaran secara khusus. Sasaran umum bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah konseli atau peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan sasaran secara khusus, bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara optimal. Ruang lingkup bimbingan konseling. Dalam bimbingan konseling, ruang lingkup biasanya distandarkan dalam beberapa segi yang berbeda, karena bimbingan konseling pun dapat dilihat dari berbagai macam segi, mulai dari pelayanan, fungsi, dan sebagainya. Yang pertama, segi pelayanan. Dari segi pelayanan sendiri, bimbingan konseling akan lebih berfokus sebagai konselor, baik konselor pendidikan, pekerjaan, dan perusahaan dan sebagainya. Misalnya adalah guru BK di sebuah sekolah yang memberikan konseling serta pelayanan dalam pendidikan, yaitu kurikulum, sikap, keterampilan, dan komunikasi. Selain dalam bidang pendidikan, ruang lingkup BK pun ada dalam bidang kemasyarakatan, misalnya memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat khususnya dalam kesehatan mental. Lalu ada pun ruang lingkup dalam hal lingkungan dengan cakupan lebih luas, misalnya sebagai HRD di lembaga kerja. Yang kedua, segi sasaran. Dalam segi sasaran, bimbingan konseling memiliki dua sasaran, yaitu individu dan kelompok. Dalam hal individu, ranah yang dijalankan oleh bimbingan konseling biasanya yaitu meliputi pengembangan potensi dan kemampuan seorang individu. Dalam hal kelompok, yaitu merujuk atau berorientasi pada sekelompok individu, misalnya pada pelayanan kesehatan masyarakat yang berfokus terhadap kesehatan seluruh masyarakat sasaran, atau pengembangan SDM, yaitu berfokus pada pengelolaan SDM seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, segi fungsi. Ruang lingkup bimbingan konseling pun memiliki fungsi khusus. Pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk membantu klien dalam memahami dirinya sendiri. Kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dimaksudkan untuk memberikan pencegahan pada kondisi klien agar tidak memperburuk kondisinya. Fungsi ketiga yaitu pengentasan. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah klien menggunakan kekuatan dari dalam klien sehingga tidak menggunakan metode fisik. Terakhir adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi ini biasanya bergerak dalam kegiatan atau program yang ada dalam suatu lembaga. Yang keempat, segi karir dan pendidikan. Baik dalam segi pendidikan, misalnya akan lebih bertumpu pada pengembangan prestasi, kemampuan belajar, pergaulan, dan pendidikan siswa. Selain itu, siswa pun biasanya masuk dalam ruang lingkup ini, yaitu dengan membantu siswa untuk memahami dan memilih keputusan karirnya di masa mendatang. Sedangkan dalam segi karir, misalnya membantu pekerja untuk mengembangkan potensi dan motivasinya. Yang kelima, segi sosial budaya. Dalam segi ini, bimbingan konseling biasanya memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hubungan sosial terhadap suatu individu atau kelompok. Terima kasih.